Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik yang manis. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik persiapkan diri dengan baik ya. Pakai baju yang rapi, persiapkan Alkitabnya, dan persiapkan hatinya untuk benar-benar memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjaga memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir masuk dalam hati setiap kami, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Angkat tangannya. Goyangkan badannya buat Tuhan Yesus. Yang semangat ya nyanyinya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
Adik-adik yang mau memberikan persembahan sekolah minggu dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Adik-adik yang ikut punya pengumuman nih. Kakak-kakak sekolah minggu mau memberikan hadiah untuk adik-adik yang sudah setia bersekolah minggu di GBI Visi Pemulihan. Gimana cara dapat hadiahnya? Gampang banget. Adik-adik hafalkan dan videokan ayat hafalan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu setiap minggunya. Periodenya dari bulan Juli sampai Agustus 2021. Totalnya ada 9 video. Kirimkan video ayat hafalan adik-adik pada kakak cabang masing-masing ya. Ditunggu. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Angkat tangannya, pejamkan matanya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami agar kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Kami mengerti setiap firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Agus. Tuhan juga urapi bibir, mulut, lidah Kak Agus agar dapat memberitakan firman-Mu dan dapat memberikan kebenaran tentang firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Wah, kakak senang lihat adik-adik ini hari ini mukanya ceria, sukacita. Wah, di situ sudah pada nunggu tuh, ya. Ada yang lagi duduk, ada yang sudah rapi, ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sudah semua. Tadi kita juga sudah muliakan Tuhan ya dengan pujian penyembahan pada Tuhan Yesus ya. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memelihara kita, dan Dia menjagai kita. Amin adik-adik. Nah, pada pagi hari kakak percaya semuanya kita dijagai Tuhan, dipelihara sempurna oleh Tuhan. Karena apa? Karena dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita semua, adik-adik, orang tua adik-adik semua, itu berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kakak mau cerita firman Tuhan nih. Cerita tapi juga ada kuasa. Karena firman Tuhan ini banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman orang-orang percaya yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bahkan orang-orang percaya Tuhan diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa. Seperti Alkitab berkata dalam Lukas 10 ayat 19 katakan apa? Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kita. Amin adik-adik. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dengan tema Tuhan memberi kuasa. Dan kita belajar dari Eneas dan Tabita atau Dorcas. Ya, kita boleh belajar dari pengalaman Petrus pada waktu itu. Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa. Kenapa Petrus dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit, bertanya kepada Petrus katanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus ngomong. Nanyain sama Petrus. 3 kali adik-adik ditanyain si Petrus itu. Dan apa yang terjadi? Pada kali yang ketiga, Petrus menangis dia. Begitu luar biasa ketika Petrus itu dipakai Tuhan luar biasa adik-adik. Dia menjadi kesaksian luar biasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turunkan dengan kuasanya dahsyat. Maka apa terjadi adik-adik pada waktu itu? Petrus mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia sudah banyak belajar firman Tuhan. Belajar tiap hari dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan ada di dunia ini. Dan ketika Roh Kudus curahkan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menyatakan kepada Petrus. Dan Petrus menjadi orang setia. Dan sejak itulah Petrus menjadi berani. Ya. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, kita diberi keberanian. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah. Orang yang diurapi Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, berarti dia diberi kuasa. Siapakah dia? Pada waktu itu yang kita baca ini adalah kisah Petrus. Petrus diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia percaya. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saja kita hanya bisa berdoa, kita mohon pemeliharaan Tuhan, mohon ampun, diberkati, tetapi satu lagi, diperlengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kalau adik-adik percaya sungguh-sungguh nih, ya kalau adik-adik semua sungguh-sungguh, pasti ada kekuatan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Nah, pagi hari kakak percaya kita semua diperlengkapi dengan kuasa. Dan apa yang terjadi dengan Petrus pada waktu adik-adik? Ketika Petrus ada di Lida, ya, Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Dia utus Petrus. Ya, kan Tuhan Yesus ada di surga kan? Petrus diperlengkapi dengan kuasa, dan Petrus penuh dengan roh yang menyala-nyala.
dikatakan di dalam ayat ke 32 dikatakan, pada waktu itu Petrus berjalan ya, mengadakan kunjungan kemana-mana. Kenapa adik-adik? Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu hawanya kepingin memberitakan kebenaran firman Tuhan, menginjil. Kenapa? Ada roh yang menyala-nyala, ada roh Allah. Kalau adik-adik semua ada roh Allah, maka diberikan keberanian. Bukan hanya berani, tetapi diberi kuasa. Contohnya siapa adik-adik? Petrus pada waktu itu yang kita lihat di sini dikatakan di situ terdapat seorang bernama Eneas. Eneas itu orang yang suci ya. Karena Petrus katakan di dalam ayat yang 32 dikatakan dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang kudus yang ada di Lida. Lida. Siapakah dia? Salah satu Eneas. Tapi Eneas itu adik-adik kakinya lumpuh, nggak bisa bangun. Nah, apa yang dilakukan? Apakah Petrus sedih nggak? Ya sedih. Kan dia adalah orang-orang suci. Kalau kita lihat, ya. Kenapa sakit? Rupanya Tuhan ingin menyatakan kebesarannya atas siapa? Atas Petrus. Atas orang-orang di situ yang tidak sungguh-sungguh. Karena kalau kalian baca semua di dalam Alkitab ini, ketika Eneas sembuhkan, Alkitab berkata di dalam ayat 34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Eneas, bangun. Adik-adik berani nggak ngomong, bangun, kamu kan yang lumpuh, bangun, berani nggak? Kenapa Petrus berani? Karena Petrus percaya akan kuasa Allah yang dahsyat. Di dalam dirinya ada Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja dengan dahsyat. Ini nanti kalian bisa lihat filmnya nanti ya, videonya. Kakak ceritakan dulu secara garis besar dulu, adik-adik ya. Dan di situ juga pada waktu itu apa yang terjadi? Di dalam ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ternyata ada maksud Tuhan. Mungkin pada waktu itu di Lida itu banyak orang-orang suci itu yang sudah mulai apa? Kendor. Mulai ragu-ragu. Karena banyak tekanan hidup, ketakutan seperti sekarang ini kan, pandemi ini. Ya kita mungkin ada rasa takut karena kejadian banyak-banyak, bahkan anak-anak kecil sekarang sudah pada kena. Dan kita malah takutan. Tetapi pagi hari ini kakak percaya, kalau kita percaya akan kuasa nama Yesus yang berkuasa itu, maka dia akan berikan kuasa kepada kita. Kita diproteksi dan diurapi dengan Roh Kudus, diberi keberanian menjadi saksi Tuhan, bahkan diberi kuasa untuk jadi kesaksian. Ini yang kita percaya pada pagi hari ini adik-adik. Nah, apa terjadi pada waktu itu adik-adik? Petrus pada waktu ada di Lida itu nggak jauh dari Yope. Ternyata orang-orang tahu di situ ya bahwa Petrus ada di sana. Kenapa ada di sana? Ya karena tadi mendoakan Eneas yang sakit lumpuh bisa berjalan. Ya, adik-adik bisa melakukan itu? Bisa. Ya. Nah, kalau kita lihat sini, yang sakit disembuhkan. Bukan hanya Tuhan Yesus pada waktu di dunia ini menyembuhkan orang-orang sakit yang lumpuh berjalan, buta melihat, ya, mati dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang percaya Tuhan, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Baik kalau adik-adik pernah baca di Alkitab sebelumnya, bayangan Pak Petrus, pendeta Petrus ini, ngelewatin orang sakit jadi sembuh. Ya itulah dahsyatnya pekerjaan Tuhan luar biasa bagi kita. Nah, pagi hari ini kita belajar adik-adik mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya apalagi yang kita bisa lihat? Mengenai kebangkitan dari Tabita. Tabita, ya, nama lainnya Dorcas. Ya. Dia adalah orang yang rajin memberikan sedekah. Adik-adik rajin nggak memberikan sedekah? Memberikan sedekah berarti suka memberi kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang berkekurangan. Membantu mereka supaya mereka bisa hidup. Karena mereka mungkin sedang kelaparan, tidak punya baju, tidak punya pakaian, tidak punya segala-galanya dalam hidupnya. Bahkan mereka sudah tidak punya harapan lagi karena kekurangannya. Tetapi kita bisa memberi. Ini adalah, contohnya adalah dari Tabita. Tabita adalah orang yang sungguh-sungguh ke Tuhan. Tetapi kenapa dia mati? Dia sudah berbaik-baik, berbuat baik ya. Ya, berbaik-baik kepada orang lain. Tetapi apa terjadi? Dia meninggal. Tapi pada waktu yang terjadi dalam ayat 37,
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan ke ruangan atas, tahu di atas. Nah mereka tahu, ada yang bilang, ada Pak Petrus, pendeta Petrus. Itu ada di Lida. Yope tidak jauh dari Lida. Ya, Lida itu tempat ya. Yang tadi Eneas tempat tinggal tadi. Dan pada waktu apa yang terjadi adik-adik? Ya, Petrus akhirnya dipanggil oleh utusan kedua orang yang disuruh memanggil Pak Petrus itu. Pendeta Petrus itu pergi ke Yope. Dan bertemu dengan orang yang di Yope itu. Ya, dan dilihatnya Dorcas atau Tabita sudah meninggal. Orang-orang di situ mungkin sedang berduka. Adik-adik pernah lihat kan orang kalau meninggal, ada yang meninggal kan? Semua pada sedih, mukanya sedih. Kenapa dia meninggal? Orang baik kok meninggal gitu. Ya. Kok bisa begitu ya? Tetapi Tabita dikasih Tuhan. Ketika itu Petrus nggak bisa ngomong lagi. Kalau tadi Eneas bilang begini, Eneas bangun, Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Tetapi sekarang lebih serem lagi, lebih serius lagi. Kalau orang yang sakit lumpuh kalau nggak sembuh ya udahlah ya, ya masih hidup ya. Tapi kalau sudah mati, gak bangkitin gimana? Tanda-tandanya seperti apa adik-adik? Gak kelihatan kan? Tapi apa terjadi? Petrus menyuruh apa? Di dalam ayat yang ke-40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Bangkit gak adik? Ayo, bangkit gak? Bangkit gak adik? Bangkit. Di sini dikatakan, lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wah, kaget gak adik? Bangun duduk ya. Itu para janda-janda, para orang-orang di sekitar itu kaget. Karena mayat itu kan di lantai atas taruhnya kan. Ya, sudah dimandikan segala macam. Tiba-tiba Petrus bilang, Tabita bangkitlah, bangunlah. Ya. Dikatakan, Tabita bangun, bangkitlah. Ya, kalau tadi Eneas bangunlah. Kalau Tabita bangkitlah. Ini udah masalah nyawa ya. Tetapi orang yang dipakai Tuhan, ya, diberi kuasa. Ya, amin. Adik-adik mau nggak diberi kuasa oleh Tuhan Yesus? Mau nggak adik-adik? Kakak percaya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, yang penting kita mau datang pada Tuhan Yesus. Jangan malas. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari wajah Tuhan. Mungkin adik-adik masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita yang percaya sungguh-sungguh. Orang yang dekat dengan Tuhan diluputkan dari masalah, dari bahaya. Amin adik-adik. Yang inilah yang kita belajar hari ini adik-adik. Nah pagi hari ini kita belajar mengenai ini. Nanti kita bisa lihat filmnya adik-adik. Ya. Kakak percaya semua yang percaya sama Tuhan Yesus dipakai Tuhan dengan luar biasa malam hari ini. Kakak percaya adik-adik juga dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Karena ada apa? Karena kita punya Tuhan lebih hebat daripada penguasa-penguasa di udara. Lebih hebat daripada malaikat-malaikat. Lebih hebat daripada setan iblis kaki tangannya. Daripada dukun. Para semua jagoan-jagoan di dunia ini. Tuhan itu, dia itu penguasa langit dan bumi. Kita percaya karena dia penguasa langit dan bumi, kita akan dijaga, dibela. Maka bersyukur adik-adik kalau Eneas bisa bangun dari lumpuhannya. Tabita bisa bangkit dari kematian. Karena Tuhan pakai Petrus untuk menyatakan kemuliaannya. Kita percaya pada pagi hari ini, kakak percaya semua kita diberkati Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam urapan Roh Kudus dan film ya, dan film yang kita akan lihat nanti, kita lihat kesaksian daripada Yeremia. Bagaimana Tuhan menolong Yeremia. Dan karena Tuhan menolong Yeremia sejak kecil, ya sejak dari kandungan. Dan dia sekarang ada dan menjadi kesaksian. Mari kita lihat kesaksiannya. Shalom teman-teman, nama saya Yeremia. Hari ini saya bersaksi bahwa Tuhan baik sekali, sungguh baik dan teramat baik. Dulu waktu saya belum lahir, saya mempunyai 3 kakak laki-laki. Mereka semua sudah meninggal karena suatu penyakit yang sama. Mereka semua lahir cacat, tetapi 2 kakak perempuan saya tidak sakit dan sampai sekarang masih sehat. Suatu hari, mama saya mengandung lagi dan ternyata bayinya laki-laki dan itulah saya. Waktu itu, mama saya menjadi takut sekali. Mama saya sedih
kalau nanti saya akan lahir cacat seperti semua kakak laki-laki saya. Suatu hari, waktu saya masih di perut mama 4 bulan, mama ke dokter untuk periksa dan dokter bilang kalau anak di perut mama memiliki ciri yang sama seperti kakak laki yang cacat. Mama sangat sedih dan takut. Sampai akhirnya Acen mengajak mama untuk pergi ke gereja GBI Visi Pemulihan, dan Opa Silas mendoakan saya yang waktu itu masih di perut mama. Opa Silas mendoakan saya supaya lahir dan tidak cacat. Oh iya, teman-teman, Roh Kudus juga kasih nama loh buat saya. Nama yang spesial, Jeremia, lewat Opa Silas. Dan akhirnya bayi itu lahir. Saya lahir dengan tubuh yang sehat dan normal sampai saat ini. Saya tidak cacat, saya sangat senang. Saya bisa belajar, berlari, melompat dengan normal. Walaupun dulu dokter sudah bilang semua anak laki-laki mama lahir mungkin cacat semua, tapi karena kebaikan Tuhan Yesus, saya lahir sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you Jesus. Bagaimana adik-adik kita lihat kesaksian daripada teman kita Jeremia luar biasa ya. Tuhan menjaga Jeremia sehingga dia diizinkan oleh Tuhan hidup sampai sekarang untuk kemudian Tuhan, dan bersaksi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat. Bahkan orang tua yang melihara Yeremia dijaga Tuhan, diberi kuasa. Amin. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat juga film kita ya mengenai Eneas dan juga mengenai Tabita ya. Supaya kita bisa lebih dalam lagi mengenai ini, supaya kita mempelajari lebih lagi sungguh-sungguh untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita lihat. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope
dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan adik-adik, bagaimana tadi filmnya? Sudah tahu kan cerita ringkasannya ya. Tadi kakak ceritakan dari awal sampai akhirnya ya, dengan kata-kata pemberitaan firman Tuhan ya. Di situ kita sekarang tadi sudah kita lihat mengenai kisahnya melalui suatu film ya. Kita percaya Tuhan akan tolong kita. Amin adik-adik. Mari kita percaya bahwa Tuhan beri pada kita kuasa. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa sama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ayo adik-adik, lepaskan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Minta Tuhan menjaga kita. Minta Tuhan mengurapi kita. Minta ampun dulu adik-adik sama Tuhan. Kalau selama ini kita menyakiti Tuhan, kalau selama ini kita ragu-ragu sama Tuhan, dan kita tidak tahu tujuan hidup. Kalau kita senang dengan film-film dunia, jagoan-jagoan dunia, tapi sekarang kami melihat Tuhan Yesus secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, Tuhan, anak-anakmu yang kecil ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya berdosa kepadamu. Saya mau terima urapan Roh Kudus. Katakan demikian adik-adik. Ya, angkat adik-adik tangan adik-adik. Oh, haleluya. Tuhan melihat hati adik-adik. Adik-adik yang sedang mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, bahkan sakit penyakit. Tuhan akan menjamah kita semua. Angkat tangan. Ya. Ya. Mari kita nyanyikan Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamah dia sementara dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Katakan lagi. Roh Kudus ada di sini. Jamah dia sementara dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Angkat tanganmu adik-adik. Roh Kudus ada di sini. Jamah dia sementara dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Ya Rabbasini nama syikira bala. Terimalah Roh Kudus. Terimalah kepenuhan Roh Kudus dan memakai engkau sejak masa kecilmu menjadi alat tangan Tuhan. Memakai kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kesembuhan dan bangkit orang mati dalam nama. Terima Roh Kudus. Kira basyikita karabala. Terimalah dalam nama Yesus Bapa. Damai sejahtera Tuhan mengalir atasmu sejak masa kecilmu. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Engkau menjagakan jiwa kami, anak-anakmu yang kecil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menerima lawatan Roh Kudus Tuhan, anak-anakmu yang kecil ini. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberi pada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami diberi kuasa untuk menjadi kesaksian, bahkan mengadakan tanda-tanda ajaib, kesembuhan, kelepasan sejak masa kecil ini Bapak. Terima kasih Bapak, pakai anak-anakmu yang kecil ini Bapak. Berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Silas Bela, Ibu, anak-anaknya, mantu cucunya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Visi Pemulihan Tuhan. Dan guru-guru sekolah minggu, berkati semua. Berkati orang tua kami, teman-teman kami yang lainnya ada di sekolah minggu Tuhan, berkati. Engkau pakai kami Tuhan menjadi berkat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau menjaga kami sampai minggu ke depan Tuhan. Menjaga kami sehingga kami benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menjaga kami dengan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya.
Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima karunia Allah. Allah kita yang dahsyat. Amin adik-adik, puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan ya, untuk ayat hafalan kita yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 12. Isinya adalah apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kakak ulangi lagi ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Inilah ayat hafalan kita. Jangan lupa ya, dihafalin. Ini gampang sekali ya. Saya kakak ulangi lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Gampang kan? Amin. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Amin.